tentunya semua orang udah tahu ya, Bali lebih dikenal daripada Indonesia gitu ya, ada memang seperti itu. Atau cuma pernah dulu waktu kuliah di kampus juga, udah Indonesia tahu Indonesia, ya pernah denger aja sih gitu, tapi di mana posisinya nggak tahu gitu juga ada. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Saya minum beberapa tegukan, kemudian saya perhatikan gitu ya. Terus, loh kok ada kayak ada kanji, huruf Jepang, huruf sake gitu. Sake itu minuman arak ya, beralkohol gitu. Alkohol Jadinya ya. minuman alkohol rasa jeruk. Jadi ada di sini minuman beralkohol dengan rasa buah-buahan. Nah Oh, itu oke. iya cuhai itu namanya. Jadilah saya nggak pernah tahu hal itu sebelumnya gitu. Baru sadar, apa iya sih, masa sih ini nggak kirain jus gitu, masa sih arak gitu kan. Ya udahlah akhirnya disimpan, nggak dilanjutkan ya. Yaitu yang pertama ya, pengalaman yang, oh ternyata ada kayak gini gitu ya. Ya, terus kayak makanan memang susah. Terus ada lagi terkait cuaca. Di sini kan ada 4 musim ya. Kalau waktu awal-awal musim dingin, senang aja gitu, wah dingin gitu ya di Jepang gitu, di luar negeri rasanya keren gitu, terus ada salju, wah makin senang gitu ya. Tapi lama-lama, ini dingin kok nggak habis-habis ya, dingin terus gitu, lama-lama capek juga gitu kan, aduh mana harus pakai baju tebal terus gitu ya. Terus kalau musim dingin kan kering ya kulit tuh ya. Iya, Nah, betul betul. ini nggak pernah mengerti gitu bagaimana kalau musim dingin gitu ya. Jadi sedangkan saya, kalau sembahyang kan harus wudu dulu ya, membasuh muka gitu dengan air tangan gitu ya. Karena sehari 5 kali seperti itu dan tanpa ada pakai lotion segala, ya udah pecah-pecah lah, kering lah muka, kulit gitu ya. Dari situ tapi jadi kemudian belakangan baru tahu gitu ya, oh ya ini harus pakai lotion nih musim dingin nih gitu ya. Mungkin air juga lumayan bisa bikin makin kering dan pecah-pecah gitu lah. Jadilah ada wawasan baru kayak gitu. Ya itu juga salah satunya mengenai cuaca gitu. Eee, tapi, karena waktu itu masih single, masih muda, ya masih senang, masih enjoy ya. Jadinya ya udah dijalanin aja sih, nggak ada yang segitunya berarti ya, eee, culture shock gitu. Tapi lumayan, ya ini lumayan kerepotan ada kalanya kerepotan, kesusahan gitu ya karena cuaca. Apalagi Adaptasi. udah hampir setahun gitu kan, udah kangen keluarga juga gitu ya. Nah, mungkin di situlah ya culture shock-nya. Tapi begitu udah di atas 6 bulan, udah musim dingin udah lewat, makin betah gitu ya, kayak gitu. Seperti itu sih kondisinya. Ya, kalau yang kedua kalinya ya karena udah ada pengalaman sebelumnya, ya udah terbiasa ya, walaupun dalam hal makanan pada saat itu masih terbatas ya, masih agak-agak merasa kesusahan. Tapi sekarang sekarang dengan jadi 10 tahun belakangan ini kan Jepang semakin welcome ya kepada orang asing. Banyak berbagai fasilitas mulai ada. Buat yang muslim juga tempat sholat di stasiun ada. Oh, Kemudian makanan-makanan juga ya udah mulai bermunculan toko-toko Asia gitu yang juga mulai ada gitu ya. Jadinya nggak terlalu udah ya. susah lah seperti Hmm. dulu ya. Pak, tadi Bapak katakan kan Bapak sudah lolos atau mendapatkan green card. Bisa diceritakan proses memperoleh green card di Jepang itu seperti apa? Oh, oke. Jadi kalau di sini istilahnya permanent resident ya, status permanent resident itu Oke, bisa ya. didapatkan dengan beberapa kondisi ya. Pertama, kalau yang misalnya dia spouse atau suami atau istrinya orang Jepang. Nah, awalnya dia ada visa spouse ya, dapat setahun, kemudian misalkan perpanjang dapat 3 tahun. Nah, kalau udah punya anak gitu ya, udah 5 tahun, mungkin bisa mengajukan permanent resident.
mungkin bisa approve setelah itu. Atau buat yang di Jepangnya misalnya dia visanya visa kerja. Visa kerja sudah bekerja 10 tahun, Oh. dia bisa mengajukan permanent resident ya dengan berbagai persyaratannya. Kemudian ya sebagian besar isi itu ya, dua latar belakang itu ya, atau ada juga yang memang ya bekerja dalam artian profesional gitu ya di profesor atau semacamnya, dia nggak nyampe 10 tahun, misalkan katakanlah masa kerjanya 5 tahun atau 7 tahun, tapi ada penjaminnya dari pihak university, memang dia kontribusi ke Jepangnya juga besar gitu, bisa juga jadi permanent resident ya. Nah, itu yang visa permanent resident. Seperti itu. Kalau saya sebelum jadi permanen, visanya visa kerja. Gitu. Jadi itu bisa bekerja di Jepang, tapi hanya sebatas bekerja, bukan buat usaha. Gitu ya. Jadi kalau buat usaha, ada juga visa untuk ini ya, bisnis manajemen istilahnya. Itu untuk membuka usaha bisa juga pakai visa tersebut. Kalau sih yang bekerja itu juga nanti ada beberapa lagi jenis visanya gitu, dan kegiatan pekerjaannya juga berbeda-beda. Kalau permanen resident itu durasi waktunya berapa lama ya, Pak? Kalau sudah jadi permanent resident, izin tinggal di Jepangnya tentunya seterusnya bisa tinggal di Jepang. Oh, Jadi tidak diperpanjang gitu ya? enggak, walaupun kita dapat namanya resident card ya, itu ada masa berlakunya, tapi hanya untuk memperbarui resident card aja. Itu resident card berarti kan tanda apa ya, ID card-nya orang asing yang tinggal di Jepang. Cuman di situ ada tulisan permanent resident. Ya berarti dia bisa tinggal di Jepang seterusnya. Asalkan dia tidak maksudnya pulang ke Indonesia boleh dalam jangka waktu 1 tahun, balik lagi ke Jepang. Bisa sampai 3 tahun atau yang bisa yang agak panjang gitu ya, tapi harus mengajukan re-entry permit dulu gitu. Itu bisa di Indonesia, misalnya mau pulang dulu deh setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa. Nanti asalkan kembali lagi ke Jepang, itu masih status permanennya masih berlaku. Kayak gitu. Kalau udah lewat itu ya udah, kalau kelamaan sekali di Indonesianya nggak balik-balik, ya udah nggak berlaku lagi. Jadi memang tiap-tiap orang beda kondisinya ya Pak ya. Kalau di luar daripada yang normal memang harus mengajukan izin tersendiri ya, izin permitnya. Oke. Nah Pak, selama Bapak di Jepang Pak, kalau Bapak tanya berasal dari Indonesia, orang lokal Jepang kenal nggak sih dengan kata atau negara Indonesia? Atau malah mereka bilang Indonesia di mana ya? Dulu sih pernah ya kayak gitu, ada yang nggak tahu Indonesia, tahunya lebih ya tentunya semua orang udah tahu ya, Bali lebih dikenal daripada Indonesia gitu ya, ada memang seperti itu. Atau cuma pernah dulu waktu kuliah di kampus juga, udah Indonesia tahu Indonesia, ya pernah denger aja sih gitu, tapi di mana posisinya nggak tahu gitu juga ada. Gitu. Ya seperti itu memang ya. Tapi sekarang sih udah lumayan banyak ya, lah banyak yang nggak, maksudnya jarang ya orang yang kita temui gitu ya, yang interaksi Indonesia nggak tahu tuh ya, mungkin ada sih beberapa yang datang ke toko, kadang saya tanya, "Tahu Indonesia?" "Oh iya tahu," tapi mungkin cuman pernah dengar ini, oh nasi goreng misalnya, kayak gitu kan nasi goreng udah kenal gitu ya. Atau Bali gitu ya, memang udah mulai tahu itu bagian dari Indonesia gitu. Oh, jadi sudah mulai cukup dikenal daripada dulu ya Pak ya? Udah lebih baik lah. Bapak tadi kan Bapak katakan S1-nya Bapak kan sekolahnya di Indonesia. Nah, terus S2-nya master di Jepang. Bagaimana adaptasi Bapak ketika masuk di sekolah master atau S2 di Jepang? Oke. Jadi kalau saya dulu kan sempat sebelum master kan ada sempat exchange ya. Jadi ada sedikit bekal lah mengenal suasana perkuliahan di Jepang seperti apa. Nah, jadi waktu masuk S2 di Jepang, di sini kan jadi S2 tentu tetap ada kuliah masih, kemudian ada juga bimbingan dengan profesornya. Nah, mungkin yang membedakan di saat mungkin bimbingan dengan profesor ini mungkin ya, kalau alhamdulillah waktu saya profesornya sangat support, jadi sangat membantu saya dalam artian berusaha untuk memotivasi saya, memancing saya supaya berpikir dengan lebih kreatif, supaya bisa mendapatkan hasil riset yang baik gitu ya.
Nah, tentunya kondisi profesor tiap orang pun beda-beda ya. Ada yang melepas begitu saja, ya terserah pokoknya beres. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.